Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal tentang 5W dan 1H, yaitu rumus untuk menulis pertanyaan dari bacaan. Apa yang dimaksud dengan 5W dan 1H? Ini merupakan rumus atau bisa juga disebut singkatan dari kata-kata tanya. W yang pertama adalah what atau apa. Kata apa digunakan untuk menanyakan kata benda yang bukan manusia. Contohnya saja, apa yang disebut dengan adaptasi? W yang kedua yaitu when atau kapan. Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan terjadinya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki? W yang ketiga, where, atau artinya bisa di mana, atau ke mana, atau dari mana. Kata ini digunakan untuk menanyakan tempat. Misalnya, di mana habitat gajah? W yang keempat, who, atau siapa. Kata siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? W yang kelima yaitu why atau kenapa. Kata kenapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa tumbuhan teratai memiliki daun yang tipis dan lebar? Yang terakhir adalah H atau how, yang artinya bagaimana. Kata bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Contohnya, bagaimana terjadinya peristiwa penyerbukan pada tanaman? Nah, itu dia yang dimaksud dengan 5W dan 1H. Penggunaan singkatan ini sebenarnya hanya untuk memudahkan kita untuk mengingat kata-kata tanya. Nah, tapi tentu saja ketika menulis pertanyaan nanti, kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita ke contoh pertama ya. Menulis pertanyaan dari bacaan. Contoh pertama, di sini ada satu paragraf ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran bangsa Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang keras untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertama-tama, kita ingat kembali kata-kata tanya yang sudah dipelajari sebelumnya dari 5W1H. Di sini dituliskan ya di pojok kiri bawah. Kita pilih dulu satu kata tanya. Contohnya apa? Tadi kita ingat-ingat ya. Apa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan hal yang bukan orang. Untuk mempermudah, kata apa juga di sini untuk mencari biasanya pengertian dari sesuatu atau definisi dari sesuatu. Nah, maka kita cari apakah di paragraf ini ada yang menerangkan tentang pengertian sesuatu. Ada ya? Ada. Jawabannya adalah, apa yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kita cari jawabannya di paragraf ini. Jawabannya ada di paragraf kalimat pertama dan kedua. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia. Oke, berarti ada. Yang kedua, kita pilih misalnya kapan. Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Apakah ada di paragraf ini informasi tentang waktu?
Ada ya, sudah jelas jawabannya. Nah, kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di mana jawabannya? Ya, di kalimat terakhir ya. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lalu, di mana? Di mana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Apakah di paragraf ini ada informasi tentang tempat? Tidak ada ya? Tidak ada berarti kita lewat. Lalu siapa? Siapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang. Apakah di sini ada informasi tentang orang? Tidak juga ya. Nah, berarti lewat. Mengapa? Mengapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menjelaskan sebab. Ada? Ada ya? Nah, mengapa terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Coba cari jawabannya. Ada? Betul. Nah, di sini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi karena selama ini rakyat sudah mengalami penderitaan oleh penjajah dan membuat mereka bertekad untuk menjadi bangsa yang merdeka. Maka diadakanlah proklamasi kemerdekaan. Baik, yang nomor terakhir, bagaimana? Bagaimana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Apakah ada di paragraf ini yang menerangkan tentang cara atau keadaan? Ya, tidak ada juga ya. Baik, berarti hanya 3 pertanyaan ini yang bisa dibuat dari suatu paragraf yang contoh 1. Oke, sudah jelas? Kalau belum, kita lanjut ke contoh kedua. Tumbuhan seperti halnya manusia juga melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi dilakukan untuk bertahan hidup dari segala cuaca dan keadaan yang terjadi di lingkungan tempat hidupnya. Setiap tumbuhan beradaptasi dengan caranya masing-masing. Salah satu contohnya adalah teratai. Teratai hidup di air. Teratai berdaun tipis dan lebar untuk mempermudah proses penguapan. Batang dan akarnya mempunyai rongga udara. Rongga udara berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang dan akar tetap bisa bernafas meskipun berada di dalam air. Pada contoh yang kedua ini, kita akan mencoba menyusun pertanyaan dari urutan kalimatnya. Kita perhatikan dulu kalimat pertama, nih di sebelah sini. Tumbuhan seperti halnya manusia juga melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi dilakukan untuk bertahan hidup dari segala cuaca dan keadaan yang terjadi di lingkungan tempat hidupnya. Pertanyaan apa yang kira-kira dapat kita susun dari informasi di sini, di paragraf 1 ini? Ada yang bisa jawab? Mengapa? Betul. Coba. Nah, mengapa tumbuhan beradaptasi? Jawabannya adalah untuk bertahan hidup dari segala cuaca dan keadaan yang terjadi di lingkungan tempat hidupnya. Baik, kalimat berikutnya. Setiap tumbuhan beradaptasi dengan caranya masing-masing. Salah satu contohnya adalah teratai. Teratai hidup di air. Teratai berdaun tipis dan lebar untuk mempermudah proses penguapan. Batang dan akarnya mempunyai rongga udara. Nah, sampai di situ, ini menerangkan tentang cara teratai beradaptasi. Cara ya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara yaitu bagaimana, betul. Bagaimana cara teratai beradaptasi? Jawabannya, teratai berdaun tipis dan lebar untuk mempermudah proses penguapan. Batang dan akarnya mempunyai rongga udara. Nah, itu cara teratai beradaptasi. Berikutnya,
Rongga udara berfungsi, nah sebelah sini ya. Rongga udara berfungsi untuk menyimpan udara, sehingga batang dan akar tetap bisa bernafas meskipun berada di dalam air. Coba kata tanya apa yang kira-kira dapat digunakan untuk menyusun kata tanya dari informasi ini? Betul sekali, jawabannya adalah apa? Apa fungsinya rongga udara? Nah, jawabannya ada di kalimat barusan ya. Atau ada mungkin yang terlewat? Oh, bisa juga ya, kapan? Nah, kapan? Maaf, bukan kapan. Tapi di mana? Di mana teratai hidup? Bisa ya? Nah, itu silahkan. Nah, itu dia contoh yang bisa kita tulis dari pertanyaan. Maksudnya cara menyusun pertanyaan dari bacaan ya. Itu saja barangkali materi kali ini ya. Jadi kalian perlu mengetahui dan hafal masing-masing fungsi dari kata tanya. Apa digunakan untuk menanyakan apa? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu ya? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Mengapa? Untuk sebab. Bagaimana untuk cara atau keadaan ya. Baik, itu saja. Semoga dapat dipahami dengan baik. Bu yakin kalian bisa ya. Semangat terus untuk belajarnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.